Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kita pada pertemuan ke-6 ini masih diberikan kesehatan gitu ya untuk mengikuti mapel baca kita. Untuk pertemuan hari ini jangan lupa kalian mempunyai tugas setoran hafalan lanjutan dari faslun wa kullu ma'in, yaitu tepatnya pada lafadz wal hayawanu sampai lafadz lam tadhur gitu ya. Jadi saya ingin mempertegas kembali bahwasanya mapel baca kitab itu tugasnya hanya setoran. Maka jika kalian tidak setoran maka kalian tidak punya nilai harian, sedangkan nilai harian ini akan dijumlahkan dengan nilai PTS dan nanti akan masuk rapot gitu ya. Jadi tidak ada tugas yang lain selain memang setoran. Maka kalau yang tidak setoran ya nanti nilainya 0. Maka saya harap mulai dari pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya semuanya setoran, karena sebenarnya untuk waktu hafalannya saya sudah memberikan waktu tenggang selama 1 minggu gitu ya. Jadi wal hayawanu, lafadz wal hayawanu sampai lafadz lam tadhur yang akan sama setorkan hari ini kan sudah dimaknani di pertemuan minggu lalu. Jadi sebenarnya kalian sudah punya waktu belajar selama 1 minggu kemarin. Lah untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan faslun wa yahruju minal farji, dan faslun wa yahruju minal farji ini kalian setorkan di pertemuan minggu depan, bukan hari ini ya. Jadi pertemuan minggu depan. Oke, cukup jelas ya. Sebagaimana biasanya silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing mulai faslun wa yahruju minal farji sampai lafadz wan nifasi. Kalau bingung urutannya boleh dibuka di kitabnya masing-masing. Oke, silakan boleh di pause terlebih dahulu untuk melanjutkan menulisnya. Bagi yang sudah lengkap tulisannya dan siap untuk dimaknani, maka Bulia bisa memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ad'alina bi barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada utawi iki iku fasal suwiji. Faslun ai hada utawi iki iku fasal suwiji. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu dimain telu piro-piro gede
Apa salah satu dimain telu piro-piro getih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan penekanan untuk opo dan sopo. Opo itu juga fa'il, sopo itu juga fa'il, tapi bedanya untuk yang sopo itu fa'ilnya yang akil, yang berakal, seperti man. Kalau man jangan opo man, tapi sopo man gitu ya. Tapi untuk yang tidak berakal maka menggunakan fa'il yang bacanya opo gitu ya. Silakan dibedakan ketika baca kitab. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Opo salah satu dimain telu piro-piro getih. Rupanita mulhaidi getih head. Rupanita mulhaidi getih head. Wan nifas silan getih nifas. Wan nifas silan getih nifas. Wal istihadha tilan getih istihadha. Wal istihadha tilan getih istihadha. Fal haidu mongko utawi aran head. Fal haidu mongko utawi aran head. Huwa hiyo head. Huwa hiyo head. Iku adamu getih. Iku adamu getih. Al khariju kang metu. Al khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Ala sabilis swihati ing atase dalan sehat. Ala sabilis swihati ing atase dalan sehat. Min ghairi sababil wiladati saking liyane sebab ngelahiraken. Min ghairi sababil wiladati saking liyane sebab ngelahiraken. Walau nuhulan utawi warnane head. Walau nuhulan utawi warnane head. Iku aswadun ireng. Iku aswadun ireng. Mukhtadimun kang banget abange. Mukhtadimun kang banget abange. Ladza untur kang ngelarakake. Ladza untur kang ngelarakake. Wan nifasulan utawi aran nifas. Wan nifasulan utawi aran nifas. Huwa hiyo nifas. Huwa hiyo nifas. Iku adamu getih. Iku adamu getih. Al khariju kang metu. Al khariju kang metu. Akibal wiladati ing dalem ngiringi ngelahiraken. Akibal wiladati ing dalem ngiringi ngelahiraken. Wal istihadatu lan utawi aran istihadah. Wal istihadatu lan utawi aran istihadah. Huwa hiya istihadah. Wa hiya istihadah iku adamu getih. Iku adamu getih. Al khariju kang metu. Al khariju kang metu min ghairi ayyamil haidi ing dalem sakliyane piro-piro dinane haid. Min ghairi ayyamil haidi ing dalem sakliyane piro-piro dinane haid. Wan nifasilan nifas. Wan nifasilan nifas. Seperti biasanya, bagi yang tertinggal maknanya boleh diulang lagi. Untuk yang sudah lengkap, kita lanjutkan di i'rabnya. Tetap ya, kita akan mengi'rab 10 kalimat dulu. Ini dipahami alurnya bagaimana, sebabnya kenapa, untuk lafadz-lafadz yang lain bisa disesuaikan. Sebelum dimulai, saya ingin mempertegas lagi, ini masih banyak yang belum melihat video di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasanya untuk lafadz atau kata-kata yang paling atas ini sudah saya ulang-ulang cara bacanya biar tidak keliru gitu ya. Lucu kalau keliru itu. Yang pertama ini adalah lafadz, yang kedua adalah kalimat, yang ketiga adalah tarkib. Tarkib ya, bacanya tarkib, bukan takrib, bukan tarkib. Kemudian ini dari pertemuan yang ketiga kalau tidak salah, atau ya ketiga atau keempat kalau tidak salah, saya sudah pernah meminta untuk mengganti tulisan mu'rab menjadi i'rab. Ya, ini bagi yang belum diganti,
tabel-tabel di pertemuan kemarin-kemarin untuk tulisan mu'rab harap diganti dengan i'rab. Ini sebenarnya sudah saya minta di pertemuan sebelum-sebelumnya, tapi masih banyak yang salah gitu ya. Jadi ini i'rab tulisannya ya. Kemudian mabni, kemudian alamat, selanjutnya mahal, dan terakhir adalah alasan, bukan alisan, bukan apa alisan itu ya. Ini bacanya alasan gitu ya. Saya ulang, lafadz, kalimat, tarkib, i'rab, mabni, alamat, mahal, dan juga alasan. Oke, cukup ya. Lafadz pertama, lafadz wa. Di sini dia kalimatnya kalimat huruf, maka ndak punya tarkib, ndak punya i'rab, langsung dia mabninya fathah karena harokatnya fathah. Dia namanya adalah wawu ibtidak. Saya ulang, bacanya adalah wawu ibtidak, wawu permulaan. Bacanya nanti kalau setoran, wawu kalimat huruf mabni fathah wawu ibtidak gitu ya, cukup. Lafadz yang kedua ya haruju gitu ya. Ya kharuju. Di sini kok ada ya di depan dan setelahnya ada huruf asli kha, ro, jim gitu ya. Maka ya yang di depan di sini kemungkinan besar namanya adalah huruf mudhara'a. Kalau huruf mudhara'a ya, maka dia menyimpan dhamir huwa. Lah di sini fi'il mudhari otomatis karena punya tanda-tanda yaitu diawali dengan huruf mudhara'a. Ya, karena di sini lafadz yakhruju itu sepi dari amil nawasib dan amil jawazim, maka dia i'rabnya rofa gitu ya. Karena dia sepi dari amil nawasib dan jawazim, maka dia i'rabnya rofa. Dan di situ jim huruf yang terakhir diharokati dhammah, maka alamatnya dengan dhammah gitu ya. Kemudian alasannya adalah fi'il mudhari' shahih akhir, fi'il mudhari' yang akhirannya shahih, tidak ada huruf ilat, tidak ada alif taknis, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah gitu ya. Namanya fi'il mudhari' shahih akhir. Lafadz yang ketiga, min. Min sudah tahu ya, namanya kalimat huruf karena nun yang terakhir dia disukun maka dia mabni ya. Semua kalimat huruf itu hukumnya mabni dan dia namanya adalah huruf jar. Lanjut lafadz yang ketiga al-farji. Karena lafadz al-farji ada alnya maka dia merupakan kalimat isim gitu ya. Tandanya kalimat isim adalah didahului al. Kemudian lafadz al-farji didahului oleh huruf min. Huruf min tadi adalah huruf jar gitu ya. Oke, saya ulang. Lafadz al-farji kalimatnya isim karena didahului lafadz min. Min tadi adalah huruf jar, maka dia menjadi majrur gitu ya. Majrur adalah isim yang beri'rab jar. Kalau dia tarkibnya jadi majrur ya otomatis i'rabnya jar gitu ya. Kemudian jim yang terakhir harokatnya kasroh, maka tandanya pakai kasroh karena dia isim mufrad gitu ya. Selanjutnya lafadz salah satu. Salah satu di sini dikatakan kalimat isim karena bacanya jadi satu dengan dimain. Masih ingat ya kemarin kalau bacanya jadi satu maka kemungkinan besar dia adalah susunan idhofah, yaitu susunan yang terdiri dari dua kalimat isim. Maka salah satu di sini otomatis kalimat isim. Kebetulan ketika maknani dia tarkibnya jadi opo gitu ya. Opo tadi saya sudah menjelaskan waktu maknani sopo itu ada dua gitu ya. Ada kalau yang akil bacanya fa'il itu ada dua, fa'il yang akil sama fa'il yang ghairu akil. Kalau fa'il yang akil bacanya sopo, tapi kalau fa'il yang ghairu akil itu bacanya opo. Lah untuk salah satu dimain meskipun bacanya opo dia tetap dia bertarkib menjadi fa'il ghairu akil. Darah kan tidak berakal maka bacanya opo gitu ya. Kemudian lafadz salah satu karena tidak didahului oleh amil apapun maka dia i'rabnya rofa. Kemudian tak huruf yang terakhir harokatnya dhammah maka dia alamannya dengan dhammah. Alasannya dia adalah isim mufrad mulhaq gitu ya, isim yang tidak bisa ditasrif.
Lanjut untuk lafadz dima'in, karena mempunyai tanda tanwin maka otomatis dia kalimat isim, yaitu salah satu tandanya gitu ya. Kemudian tadi kan salah satu dima'in bacanya jadi satu, maka kemungkinan besar dia adalah susunan apa tadi? Idhofah gitu ya. Susunan idhofah, susunan dua kalimat isim di mana isim yang kedua dia beri'rab jar gitu ya. Isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhof ilaih gitu ya. Jadi susunan dua kalimat isim, yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Lah di sini dima'in adalah kalimat isim yang posisinya posisinya atau posisinya di isim yang kedua gitu ya. Maka namanya dia mudhof ilaih. Maaf, di sini banyak sekali yang masih bacanya salah. Di sini bukan mudhoaf ya. Kalau mudhoaf itu bina letaknya di sorof. Kalau di sini bacanya adalah mudhof, bukan mudhoaf. Sekali lagi bacanya mudhof, harap dilihat tulisannya. Mudhof ilaih bacanya ya, bukan alaih, bukan. Mudhof ilaih, bukan alaih, apalagi mudhof ilahi, bukan gitu ya, nggak ada namanya mudhof ilahi itu ya. Ini bacanya adalah mudhof ilaih gitu ya. Jadi dima'in karena posisinya dia jadi isim yang kedua, maka dia jadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu hukumnya jar, i'rabnya pasti jar. Karena hamzah yang terakhir dia diharokati kasroh, maka alamatnya pakai kasroh, dan dia alasannya adalah isim jamak taksir. Isim jamak taksir, isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Mufrad dari dima'in atau dima'un adalah ad-damu gitu ya. Jadi berubah dari bentuk mufradnya. Sedang ya. Sekali lagi mudhof ilaih, bukan mudhoaf ilaih, bukan juga mudhof alaih, juga bukan, apalagi mudhof ilahi juga bukan. Yang benar adalah mudhof ilaih. Lanjut lafadz damun gitu ya. Ini juga kalimat isim karena ada alnya. Dia jadi badal, menjelaskan siapa? Salah satu dima'in gitu ya. Karena dia lafadz damun tidak didahului oleh amil apapun, maka dia i'rabnya rofa. Kemudian mim yang terakhir diharokati dhammah, maka alamatnya dengan dhammah. Alasannya dia isim mufrad. Selanjutnya lafadz al-haidi, karena dia ada alnya maka namanya kalimat isim gitu ya. Kemudian sama dengan kasusnya salah satu dima'in, damul haidi bacanya juga jadi satu, maka kemungkinan besar susunannya adalah idhofah. Susunan dua kalimat isim. Isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Jadi tadi lafadz salah satun selain jadi fa'il, dia juga jadi mudhof gitu ya. Begitu juga untuk lafadz damun, selain jadi badal, dia juga jadi mudhof gitu ya. Oke, lafadz al-haidi karena ada alnya, dia jadi dia merupakan kalimat isim karena dia posisinya di isim yang kedua, maka dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, dan mudhof ilaih sama kayak lafadz dima'in tadi, i'rabnya pasti jar. Loh, sama-sama jarnya toh, dan tandanya juga sama-sama pakai kasroh gitu ya. Kebetulan sama-sama pakai kasroh meskipun kalimatnya beda. Kalau dima'in tadi isim jamak taksir, kalau al-haidi ini isim mufrad. Jadi kebetulan isim jamak taksir dan isim mufrad itu ketika jar tandanya sama-sama pakai kasroh. Bisa dilihat lagi ya di catatan review di pertemuan pertama dulu. Selanjutnya lafadz wa. Lafadz wa di sini kalimatnya huruf, tidak punya tarkib, tidak punya i'rab karena dia mabni. Karena harokatnya fathah maka namanya mabni fathah, dan dia namanya wawu atau wawu yang menyambungkan. Menyambungkan siapa? Menyambungkan antara lafadz nifas dan juga lafadz al-haidi gitu ya. Jadi menyambungkan lafadz al-haidi atau sama nifas, atau lafadz nifas sama al-haidi sama saja. Pokoknya menyambungkan dua kalimat tersebut gitu ya. Tadi di sini kan yang punya kedudukan dua itu lafadz dima'in gitu ya, al-haidi gitu ya. Kemudian sama lafadz dima'in. Yang punya kedudukan dua adalah lafadz salah satu, ad-damu gitu ya.
tadi. Kemudian sama al-haidi, ketutup. Saya ulang, yang punya kedudukan 2 di sini adalah lafadz salah satu, damu, dan juga al-haidi. Salah satu, damu, haidi. Salah satu selain jadi fa'il, dia jadi apa tadi? Mudhof. Begitu juga dengan lafadz damu, selain dia jadi badal, dia juga jadi mudhof. Lah untuk al-haidi, dia kedudukannya jadi mudhof ilaih, tetapi selain jadi mudhof ilaih, dia juga menjadi ma'tuf alaih. Nah, dia jadi ma'tuf alaih. Selain jadi mudhof, dia juga jadi ma'tuf alaih. Kenapa? Dia disambungkan ke lafadz nifasin gitu nggih. Oke. Lafadz an-nifasi karena ada alnya maka dia namanya kalimat isim. Karena dia jatuh setelah wawu namanya wawu athof, maka dia jadi ma'tuf. Yang jadi ma'tuf alaihnya adalah lafadz al-haidi gitu ya. Karena lafadz al-haidi yang disambungkan yang misal kemarin sudah saya contohkan ya. Misal kalian mau ikut Mbak Milanya mau ke Surabaya, maka kalian juga pasti ke Surabaya, nggak mungkin kalian jadi ke Lamongan gitu ya. Maka di sini misal al-nifasi nyambung ke lafadz al-haidi, kalau al-haidi itu i'rabnya jer, maka an-nifasi juga harus jer gitu ya. Lah untuk tandanya dilihat kalimatnya dulu, kebetulan kalimatnya sama-sama isim mufrad, maka tandanya juga sama-sama pakai kasro gitu ya. Jadi yang menyambung maktuf itu harus mengikuti maktuf alaihnya. Siapa yang diikuti maka i'rabnya harus sama. Untuk tandanya bergantung kepada kalimatnya. Kalau kebetulan kalimatnya sama, bisa jadi tandanya juga sama gitu nggih. Cukup sekian untuk i'rab dari 10 kalimat ini, saya anggap cukup gitu ya, saya anggap selesai. Silakan dipersiapkan untuk setorannya, jangan sampai tidak setor gitu ya. Kita akhiri wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba sekian dari saya minta maaf apabila terlalu cepat cara membaca dan menjelaskannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.